Nah, ini saya akan sharing dengan teman-teman mengenai Tuina Chuchen. Ya. Nah, ini Chuchen ini ya, salah satu metode yang hampir ya hampir hampir punah ya tadinya ya, hampir punah. Tapi kemudian bisa dijadikan suatu metode yang evidence based. Ya, jadi ini metode yang evidence based ya, ada bukti ilmiahnya ya. Nah, ini buku ajarnya, ini ada buku ajarnya diterbitkan ya untuk apa namanya pendidikan di perguruan tinggi yang di bidang TCM ya, akupunktur, moxibusi, tuina ya, Temileum Waru. Ini textbooknya tipis, textbooknya. Nah, ini alatnya tadi sudah diperlihatkan Dr. Eka ya, yang lengkap 4. Ya. Tapi yang paling sering dipakai ini ya, kita yang bikin buatan lokal ini ya, dari kayu. Ah, asal muasalnya dari Butongsan ini ya. Kan kita tahu kalau pengobatan tradisional kan berkaitan erat dengan tradisi ya, tradisi berkaitan erat kepercayaan kepercayaan ya agama dulu ya, antara lain Taoisme, Buddhism ya, Hinduism ya, misalnya Ayurveda Hindu ya, Unhi. Nah, kalau Buddhism, Taoism Nalanda. Tapi yang dipelajari ini kesehatannya, bukan keyakinannya ya. Ini Butongsan. Nah, ini beberapa tempat Butongsan ya, suatu apa namanya tempat wisata yang menarik juga ya. Ya, gedung-gedungnya lihat ya ini gini. Kemudian ini penghuninya ya. Kita tahu Shaolin gundul ya, botak ya. Nah, kalau tahu beda ya, dia tumbuh rambut, tumbuh jenggot ya. Tahu beda. Ya. Tapi sama-sama kungfu ya, sama-sama kungfu alirannya beda. Nah, ini kayak Pak Ferry nih tampangnya ya. Nah, ini tadi dibilang evidence based, bagaimana evidence based itu sudah diteliti di Chengdu University of TCM. Ya. Li Chongyi tadi yang dikatakan oleh Dr. Eka ya, generasi ke-14, keturunan ke-14 tuh akhirnya dia jadi ketua perhimpunan akupunturnya di Sichuan ya, sering mengobati pejabat. Nah, dia meneliti di sini oleh teman-temannya dan terbukti aman dan efektif. Jadi, nah ini dia. Kalau ini muridnya dari muridnya Li Chongyi ya, yang kita undang ke Indonesia ini namanya Profesor Luorung ya, Luorung. Kita undang ke Indonesia. Nah, ini sudah dipatenkan ya. Sudah dipatenkan alat Chuchen ini atas nama Li Chongyi ini nih. Ya. Atas nama Li Chongyi sudah dipatenkan. Ya, sebagai Chuchen instrumen kebutuhan hidup manusia. Nah, ini kita undang ke Indonesia waktu tahun 2008. Ya. Waktu 2007 saya dikirim oleh kita naturopatis ke Chengdu ya dengan teman-teman, ada yang dari negara ASEAN. Nah, kita lihat, oh di situ ada satu alat yang unik nih ya. Kita tanya, oh ternyata ini namanya Chuchen. Kita lihat cocok buat Indonesia, kita undang kemari. Ya, workshop Chuchen pertama selama 2 minggu, ya dilakukan oleh IKNI di Jakarta. Ya, waktu itu hadir dari Depkes, waktu itu yang hadir dari Depkes ini dokter apa namanya, Agnes ya, Agnes Lopati. Sekarang udah pensiun tapi masih aktif juga di tradisional. Kemudian dari ini Lorong dan juga dari kedubes RRC-nya juga hadir ya. Jadi kita menerima ilmunya. Nah, Chuchen ini juga sudah menyebar ke berbagai negara dunia seperti dikatakan Dr. Eka ya, ke Eropa, ke Amerika. Di Eropa, nah ini ke Amerika ya, ke Amerika oleh Henry McCann. Ini ada apa namanya linknya nih. Nanti kita putar sebentar ya, bisa dilihat ini linknya. Gimana linknya sini sebentar ya. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat apa namanya bagaimana ini.
Mohon izin, Dr. Willy masih bersama kita, suaranya nggak ada. Ini agak lama dikit nih, soalnya laptopnya udah tua ya, setua orangnya. Jadi. Oke, silakan dilanjut. Udah kelihatan ya ini ya? Laptopnya sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Udah kelihatan ya? Sudah kelihatan, silakan. Ya, pelan-pelan nih. Yang jelas 30 menit sih kelar ya. Ini videonya paling 10 menit ya. Ini dia. Kelihatan semua ya? Kelihatan, Dok, silakan. Kelihatan. Ada. Ya. Nah, ini pastel needle nih, pastel needle terapi. Saya besarin layarnya ya, biar supaya lebih jelas. Ya, ini lagi dibesarin layar ya. Bentar. Oke. Gambarnya nggak muncul ya gambarnya. Mohon izin, suaranya putus-putus, Dok. Oh ya. Ini dia. Kelihatan ya? Ini. Oke, silakan dilanjut, Dok. Ya, ini ya. Jadi dia ada metode, dia kalau orang sakit kepala, nah itu disisir dulu tuh ya. Ya, alatnya kayak begini nih, yang disisir. Ya. Jadi kayak sisir. Ya. Sisir tapi alatnya berupa ujung-ujungnya nih lebih tumpul ya, jadi lebih berat juga. Jadi dia menekan kayak masaj kulit kepala, ya. Seperti masaj kulit kepala dia. Namanya turun naik. Mohon izin, Dok, mungkin screen-nya bisa dinaikkan ke bagian yang contoh tuinanya, Dok, Susan-nya. Yang ini gimana naikannya? Gambarnya masih yang gambar foto dokter yang di gedung ini sama Dr. Henry Miken itu. Oh ini? Belum di ini ya? Screen sharing. Ya, coba di sharing. Gambarnya masih yang Henry. Ya. Oh gitu. Sebentar ya. New share. Oh iya. Udah kelihatan belum? YouTube video. Sudah kelihatan. Udah ya? Videonya kelihatan. Iya. Nah, ini dia nyisir dia tuh. Ya. Buat sakit kepala, ya salah satunya sisir dan juga diketok-ketok ya. Ketoknya pelan-pelan ya. Jadi supaya aliran darahnya lancar. Ya, ini namanya turun naik ya, disisir dan juga diketok-ketok ya, ketok-tokan. Ini yang melakukan Henry Miken nih, orang Amerika ya. Pernah juga diundang kemari oleh Pak Teddy ya berapa kali, cuman dia kemari dia sayang tidak memperagakan cucennya. Nah, setelah ini dia, ya, titik-titiknya, dimanipulasi titiknya ya, ditekan. Jadi dia tekannya lewat alat-alat cucen ini. Dia tidak pakai tangan, pakai alat ini ya. Dia tidak lancip, tapi tumpul dia. Ya, di sekitar kepala tadi kalau sakit kepala dia disisir,
Sudah disisir, ketok-ketok, ya, kemudian sekitar kepala ini, ya seperti tadi dikatakan Dr. Eka, ya ada 3 lingkaran, masing-masing 8 arah. Itu ada titiknya, jadi titiknya totalnya ada 25. Ya, itu satu-satu di apa namanya dibuka, ya. Istilah buka tutup. Ya, melingkar kepala. Ya, jadi paling sering dipakai alatnya ini satu. Bisa dibikin, ini bentuknya juga umum sekali kan ini, bentuknya umum. Ya, itu tadi lingkaran luar. Nah, sekarang itu lingkaran kedua nih, lingkaran tengah. Ada 3 lingkaran ya, lingkaran tengah, kemudian lingkaran dalam, kemudian pusatnya. Saya cepetin aja. Ya, ditekan supaya palanya nggak ini dipegang satu ya, ditekan gitu. Nah, ini ada yang pakai lipat cagak ya. Biasanya kita nggak ajarin ini pakai yang itu aja ya. Karena lipat cagak ini bikinnya juga agak susah. Ya, itu digaris ya. Macam dikerik begitu ya, tapi keriknya merah sebentar, tidak berbekas lama. Nah, ini yang dipakai ini lagi ya. Jadi yang paling sering dipakai ini. Jadi ujungnya yang lancip ini buat tekan ya, buat tekan acupressure. Kalau yang ininya buat apa namanya, buat massage itu urutnya ya, sesuai meridian. Jadi alat ini dipakai ujungnya yang lancip maupun ujungnya yang tumpul. Jadi tidak kontak langsung tangan ya, tapi lewat alat ini ya. Tidak langsung kontak tangan ya alat ini. Jadi dia ada pengungkitnya. Ya, ini ketok tekan juga. Ah, ini juga ya. Terakhir, dia tekan-tekan ya. Diputar-putar. Ya, supaya rileks lagi dia. Rotasi namanya. Ya, rotasi ini biasanya pada awal maupun pada akhir. Nah, itu ya, Henry McCann. Kita kembali lagi ke ini. Teman-teman udah kembali lihat PowerPoint lagi ya? Sudah, PowerPoint sudah terlihat. Iya, oke. Ntar, besarin dulu. Nah, ini dia. Ya, jadi ini orang nih ya, orang Amerika. Yang ini. Kemudian, nah ini, teori dasarnya acupressure Schutzen ini, falsafahnya sama, nanti kita lihat ya, TCM ya, karena meridiannya sama, titiknya juga sama ya. Jadi Taoisme ya, yin yang itu ya dari Gunung Butong. Ya, yin yang itu yang kita kenal itu ya itu apa, gelap terang itu salah satu simbolnya Taoisme ya. Taoisme Buddhism. Teori meridian sebagai pengarah, titik pacen ya, 8 formasi yang tadi itu ya, 8 arah yang dilingkerin dibuka ya, dibuka semua. Ya, terutama di meridian Tu dan Ren. Tu yang belakang, yang Ren yang bagian depan. Nanti ada gambarnya ya. Dan dia juga bisa berjalan serasi dengan ilmu biomedis. Nah ini ya, tadi ya, jadi meridiannya itu yang kepala tadi disisir ya, mulai dari atas alis, di atas alis disisir ke belakang. Ya. Ini leher. Ya. Bentar. Kemudian, nah ini ya tadi, ini meridian yang di belakang, yang di punggung. Nah ini titik pacen, 8 formasi, jadi 8 penjuru angin dia. Bentar, ini videonya belum di stop ya, sebentar, videonya saya stopin dulu nih.
Tadi yang subscribe videonya belum dimateri. Oke. Oke ya, di 8 formasi. Jadi 8 formasi itu 8 penjuru angin ya. Ini masing-masing ada 3 lingkaran. Lingkaran luar, lingkaran tengah, lingkaran dalam. 8 penjuru, masing-masing ada irisannya kan, ada titiknya nih. Titik irisannya ini 1, 2, 3, 4, 8. Yang lingkaran tengah juga ada 8 titik, 8 arah, lingkaran dalam 8 arah juga dan pusatnya. Ya, jadi 25 titik dirangsang, dibuka. Nah ini. Ya, kalau yang kepala tadi sudah dilihat di film ya, di YouTube. Nah, kalau yang di leher, punggung juga begitu, sampai pinggang ya, sampai ke bokong begitu juga. Ya, ini tadi lingkaran 8 pacen ini. Tergantung keluhannya di mana, ya di ciawa atas, ya bagian sini yang di ini. Ya paru-paru, jantung. Kalau bagian pencernaan agak turun dikit, ya bagian pinggang di sini yang dilakukan. Ya. Bagian bawah, bagian sini yang dilakukan. Ya. Ischialgia bagian sini yang dilakukan. Ya. Nah ini titik-titiknya kita lihat, pusatnya ini sama dengan titik-titik akupuntur. Ya, jadi sama ya, TCM. Meridiannya sama. Ya ini jadi patokannya dia utamanya di kepala dan juga di tulang belakang. Nah kalau tadi korelasinya dengan apa namanya biomedis ya, karena kita tahu sumsum tulang belakang itu ya dekatnya dia tuh ada ini ya, ada apa ganglion-ganglion ya, ganglion-ganglion yang mempengaruhi sistem saraf otonom nih ya, mata segala macam ya, jantung ya, kelenjar liur, lambung segala macam itu sampai usus ya, pankreas ya, masing-masing itu ada pengaruhnya ya. Jadi bukan cuma otot luar. Jadi kalau ini apa penat ya, aus, pengaruh juga ke organ dalam. Nah ini penelitiannya ya. Di segmen yang mana dia bisa mempengaruhi pankreas. Ya, jadi kalau orang posisi duduknya nggak benar ya, T5, T8 itu ruas tulang dada yang ke-58, di situ dia misalnya miring atau gimana bungkuknya ya, di situ ketekan terus aus ya, lama-lama ya itu bisa kencing manis karena pankreasnya itu dari penelitiannya begitu ya. Kalau yang C7 apa yang leher sampai ke punggung atas bisa mempengaruhi fungsi jantung ya, karena kita tahu nervus vagus ya namanya yang mempengaruhi jantung itu lewat leher ya. Kalau lehernya bermasalah kencang ya pengaruh juga fungsi jantung ya, irama jantung dengan normal dan sebagainya ya. Yang ke bawah juga begitu. Nah di Huang Tinei Ching tadi dikatakan oleh Dr. Eka juga ya, itu juga udah disebut ya, walaupun di Huang Tinei Ching tidak dirinci segmennya, tapi di sini udah jelas di Huang Tinei Ching di Suwon ya, Mayao Ching Bailun ya, itu udah disebut nih, kepala kalau nunduk melulu ya itu bisa masalah ya, bisa masalah ke Qingsheng-nya, jadi apa mental kita. Punggung ya tempat organ Chang dalam dada ya, kalau punggungnya bengkok, bahunya nunduk gitu ya, itu kan posisi nggak benar. Nah itu bisa mempengaruhi organ Chang di dalam dada ya, itu sudah disebut di sini ya. Pinggang juga ya, sebagai rumah ginjal itu juga bisa mempengaruhi, itu udah disebut ya di apa 2500 tahun yang lalu Huang Tinei Ching. Nah ini kita 2008 kita undang pakarnya kemari, setelah cepat itu ya, karena kalau kita udah punya basic itu cepat sekali ya. Nangkep itu kita bisa ajarin lagi. Ya kita bisa demoin, setahun kemudian kita bisa melakukan apa namanya pelatihan lagi ya. Relaksasi. Intinya seperti olahraga ya, relaksasi, terapi, kemudian relaksasi lagi ya. Nah, ini kenapa evidence based? Nah, ini penelitiannya ya. Penelitiannya jadi bukannya Li Chong-i dia sendiri yang bilang itu, enggak ya. Jadi orang lain, pakar lain yang meneliti. Ya. Pakar yang meneliti dan terbitkan di jurnal ilmiah. Ya. Pada aterosklerosis, ya, gangguan peredaran darah itu ya, ternyata buat sakit kepala, vertigo dan lain-lain dibandingkan dengan akupuntur. Oh, ternyata efeknya sama-sama melancarkan peredaran darah. Tapi Shuchen non-invasif, ya mudah dan praktis, efektif, patut diperluaskan. Penelitian bukan cuma satu, ini ada lagi ya, pada cerebral atherosclerosis, ya, iskemia otak, ya, kan sekarang banyak stroke. Nah ini juga bisa 282 kasus, hasilnya juga begitu, ya, dia juga tidak kalah dibanding dengan akupuntur.
Ya, kemudian ini 98 kasus pada yang sakit nyeri-nyeri ya, itu juga keberhasilan tinggi sekali. Nah, ini yang tahun 2016 nih ya, yang terbitkan di Chungko Tenchu ya. Ini bahasa Inggris ya, bisa di search di internet. Itu juga hasilnya juga begitu ya, P syndrome buat nyeri-nyeri. Jadi buat nyeri-nyeri ini bagus. Nah, ini kita pelatihan ya di LKP SIFA 2013, sebelumnya 2012 pernah di Jogja juga ya, di Janaah ya. Nah, keunggulan akupressure Shuchen ini alatnya awet ya, dipakai seumur hidup. Kalau jarum akupunktur mesti ganti ya, limbahnya banyak. Kalau ini enggak ya, seumur hidup ya, tidak perlu disterilin, paling dibersihkan gitu ya. Tidak menembus kulit, tidak bergantung impor, dapat ya tidak usah lepas baju juga bisa ya. Cocok untuk P3 lapangan ya, jadi bisa dibawa kemana-mana ya, tiap hari bawa ini ya, itu sangat membantu. Sangat cocok untuk self care, preventif, promotif, rehabilitatif ya. Makanya metode ini di tingkat pertama ya, pembelajaran di Nalanda perguruan tinggi ya, sebagai nakestrat, tahun pertama udah diajarin begini, bisa praktek ya. Potensinya luar biasa untuk akulturasi berkembang di Indonesia. Nah, demikian sharing tentang Shuchen. Saya kembalikan waktunya ke Pak Moderator ya, Pak Ferry.